Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada praktik mengajar UKM PPG Bahasa Indonesia Angkatan 4 di Unhair 2021 ini, saya akan mengajarkan materi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, saya akan berbagi dulu kartu peserta atau kartu identitas saya untuk mengikuti UKM PPG ini. Berikut saya akan share. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 8 tahun 2021. Oke, saya Eva Rolianti, program studi pendidikan bahasa Indonesia, asal perguruan tinggi di Universitas Hairun. Sementara itu pengelola pengawas UP-nya adalah Universitas Negeri Semarang. Demikian barangkali. Mari kita mulai saja praktik mengajar kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masih bisa ketemu di kesempatan kali ini ya. Kita bisa bertemu lagi tatap maya lewat Zoom aplikasi Zoom meeting. Sebelum kita mulai pembelajaran, dicek dulu LKPD-nya sudah ada masing-masing, tolong ditunjukkan di layar. LKPD-nya oke, sudah ada semua. Ya, terima kasih, LKPD aman. Kemudian yang kedua, nanti jangan lupa kalau sedang tidak berbicara, tolong di-mute dulu ya, supaya nanti kesempatan berbicara yang lain bisa lebih fokus dan kedengaran oleh semuanya. Terus pastikan kamu duduknya nyaman, karena nanti kita pembelajarannya 2 jam pembelajaran, takutnya bosan, nggak enak, dilihat lagi kursinya aman nggak gitu, takut kejungkel. Oke, dan yang terakhir, kita nggak boleh lupa untuk membuka pelajaran ini dengan doa. Saya minta tolong Bagus yang pimpin doa. Silakan Bagus. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bagus. Kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaan dari saya untuk mengawali pembelajaran kita. Lulus SMK, kamu mau kerja nggak? Kalau yang kuliah, ada nggak yang mau lanjutin kuliah? Ada. Ada ya yang mau lanjut kuliah, ada yang mau kerja, ada. Meskipun barangkali sebagian besar itu memang kalau masuknya ke SMK, meneruskan dari SMP ke SMK, memang kayak rencananya itu ke depannya ingin langsung cepat dapat kerja gitu ya. Kita cek dulu. Nah, ini profil lulusan dari sekolah kita. Kalau di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu jadi salah satunya bisa jadi operator pupuk organik. Kemudian jurusan kalian agribisnis tanaman perkebunan itu bisa jadi mandor pemeliharaan. Di jurusan agribisnis ternak ya, agribisnis ternak unggas itu bisa jadi operator farm unggas petelur, dan yang ini terakhir di agribisnis pengolahan hasil pertanian itu bisa menjadi pengusaha atau pembuat susu kedelai ya, wirausahawan susu kedelai. Nah, kamu berarti nanti kalau langsung kerja dan seperti kamu ketahui banyak ya bursa kerja di sekolah kita, lowongan pekerjaan di sekolah kita tuh banyak karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama, punya MOU, punya kerjasama dengan sekolah kita. Barangkali kamu akan meneruskannya di sini. Jadi mandor pemeliharaan. Nah, apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kita cek. Ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya.
Apa sih manfaatnya belajar isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Manfaatnya tentu saja berhubungan dengan tadi, karena kamu siswa SMK yang lebih lebih ingin langsung bekerja daripada siswa SMA tentunya. Nah, kamu harus menulis surat lamaran pekerjaan ketika ingin melamar pekerjaan. Jadi manfaatnya nanti supaya ketika melamar pekerjaan, surat lamaran pekerjaan yang kamu buat itu sudah baik dan bagus di mata pemberi lowongan pekerjaan. Oke, dan insya Allah nanti langsung keterima bekerja. Kita lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu bisa menunjukkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian mampu juga menunjukkan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, lalu yang terakhir bisa menyimpulkan dan menyampaikan hasil simpulan mengenai sistematika dan unsur-unsur isi dari surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lanjut. Kegiatan kita yang pertama ada di LKPD. Kamu harus menunjukkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan terlebih dahulu menemukan surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan. Ya, ini ada iklannya. Seperti ini iklannya. Iklan info lowongan kerja SMK PPN Sembawa dari PT Prima Terpadu, gitu ya. Membutuhkan apa saja, syaratnya apa saja. Nah, ini harus kamu kerjakan, diskusikan secara berkelompok. Dan sekarang kita coba breakout rooms-nya ya, menurut kelompok kamu masing-masing. Oke, ini kelompok 1. Saya kasih penjelasan ulang ya. Tugas kamu adalah melihat surat lamaran pekerjaan yang mana sih yang paling cocok dengan info lowongan pekerjaan yang tadi, dengan iklan yang tadi ya. Gimana caranya? Ya silahkan dilihat tanggalnya betul belum, sumber informasinya sudah bagus, sudah sesuai atau belum ya, kualifikasi pendidikan dan hal-hal yang dilampirkannya sesuai atau tidak. Begitu saja yang kamu diskusikan, silakan diskusikan dengan teman-teman sekelompok kamu, nanti hasil diskusi kamu akan dipresentasikan di room utama Zoom kita barusan, seperti tadi yang awal. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke, nyambung. Oke, saya tinggalin kelompok ini, saya tinggalkan dulu, silakan berdiskusi. Ya, nanti kita ketemu di Zoom, Zoom utama, ruangan utama. Oke, terima kasih. Oke, halo. Saya share lagi ya, informasi yang tadi. Sebentar. Oke, apa yang harus kamu diskusikan di grup ini? Ini ada info lowongan pekerjaan, iklannya. Kemudian ada 3 contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, kamu harus menganalisis surat lamaran pekerjaan mana sih yang paling cocok dengan iklan yang tadi. Ya, bisa ya? Nah, panduannya apa aja sih yang harus kamu cek di surat lamaran pekerjaan? Panduannya ada di LKPD yang tadi sudah dibagikan. Jadi silakan cek di situ, ada di kegiatan 1, apa aja sih yang harus dicek gitu ya. Itu ada di LKPD. Nanti hasilnya salah satu dari kamu harus presentasi mengenai hasil diskusi kamu. Oke? Paham ya? Oke, saya tinggalkan dulu, saya gabung ke grup 3, ke kelompok 3 untuk menjelaskan ini, lalu saya kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi dan kembali lagi ke ruangan utama. Oke, kelompok 3. Saya jelasin ulang ya. Ternyata ada iklan info lowongan kerja SMK PPN Sembawa. Di situ iklan untuk lowongan kerja ada 4 ya, ada 4 lowongan pekerjaan, 4 posisi. Sebagai mandor pemeliharaan, operator pupuk organik, pembuat susu kedelai, dan operator farm unggas pedaging. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan di kelompok kalian ini, yang mana sih surat lamaran pekerjaan yang paling cocok dengan iklan ini. Oke, nanti kalau misalnya surat lamaran pekerjaannya belum nampak, belum kelihatan di sana, saya akan masukkan di WA group ya. Jadi silakan diskusikan, kemudian nanti hasil diskusinya harus kamu, salah satu dari kelompokmu, mempresentasikan hasil diskusi kamu. Oke. Nah, rambu-rambunya apa, Bu? Apa yang harus kami cari? Yang harus kalian cari, yang harus kalian analisis adalah ini tadi.
Nomor 3 ini loh, diskusikan manakah surat lamaran pekerjaan yang paling sesuai ya, dengan memperhatikan misalnya memperhatikan tanggalnya sudah sesuai atau belum dengan iklan, kemudian memperhatikan sumber informasinya, memperhatikan kualifikasi pendidikan pelamarnya dan hal-hal yang dilampirkannya apa saja. Oke, saya kasih waktu untuk berdiskusi. Nanti setelah diskusi kita undi siapa yang akan presentasi duluan. Mungkin saja kelompok 3 akan kebagian presentasi duluan. Kelompok 1. Sebentar, kita coba siapakah yang duluan presentasi. Mari kita coba putar. Kelompok 1, silahkan duluan presentasi. Saya stop dulu share. Berarti Rido ya yang presentasi. Oke, yang lain jangan lupa di mute. Silahkan saya beri kesempatan untuk Rido presentasikan. Hasil catatannya boleh dibaca nggak apa-apa. Silahkan Do. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Kurniawan, perwakilan dari kelompok 1. Menurut kami, SLP pertama tidak sesuai dengan iklan loker karena 1. Tanggal pembuatan SLP yang sudah lewat iklan loker meminta paling lambat 31 Oktober, tetapi SLP tertulis 2 November. Oh ya, 2 November. 2. Sumber informasi pada SLP tidak lengkap, tertulis info loker Sembawa. Seharusnya info loker SMKPP Sembawa. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian menganggap SLP yang pertama nggak sesuai ya, tidak sesuai dengan info loker. Oke, nggak apa-apa, kita lihat dari SLP yang pertama dulu. Kita lanjut lagi dari kelompok 1 deh, nggak usah diputar rodanya. Rido inginnya dengan teman-teman sekarang yang presentasi kelompok berapa, Do? 2 atau 3? Kelompok Reza, Bu. Reza tuh kelompok berapa ya? Nadia, Ibu minta tolong jelaskan aja deh. Menurut Nadia, kalau tadi kelompok kalian pasti sudah mendiskusikan semua SLP ya, 3-3-nya. Dan saya pengennya kelompoknya Nadia, kelompok Dita, itu membahas SLP yang ketiga aja. Silahkan Nadia. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan diskusi dari kelompok 3 adalah SLP yang ketiga tidak sesuai dengan iklan loker karena yang pertama, sumber informasi iklan loker keliru. Yang kedua, kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Seharusnya, jika ingin menjadi operator pupuk organik, pelamar harus lulusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, bukan agribisnis tanaman perkebunan. Dan yang ketiga, pada bagian hal-hal yang dilampirkan, pelamar keliru menuliskan jenis sertifikat keahlian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 1 dan 3 itu sudah jelas sekali ya. Yang surat lamaran pekerjaan pertama dan surat lamaran pekerjaan ketiga itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Jadi sekarang yang menyimpulkan berarti di kelompok 2 nih. Silakan kelompok 2 siapa? Kelompok 2 siapa tadi? Kiki ya? Silakan Kiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa dari 3 buah SLP
Yang paling sesuai dengan iklan loker adalah SLP kedua karena tidak ada keliruan dalam penulisan tanggal, sumber informasi, kualifikasi pendidikan, pelamar, dan hal-hal yang perlu dilampirkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil diskusinya sudah bagus sekali. Ternyata memang surat lamaran pekerjaan yang nomor 2, yang kedua yang paling sesuai dengan iklan lowongan pekerjaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Dilihat di LKPD, ini ada di kegiatan 2. Silakan nanti dicek masing-masing LKPD-nya. Secara individu ya, tidak berkelompok lagi. Kamu harus mencermati tadi surat lamaran pekerjaan kedua yang paling sesuai dengan iklan. Nah, kemudian ada nomor-nomor tuh di situ. Nah, cocokkan nomor-nomor pada SLP itu dengan nama bagian-bagian SLP yang tertera pada LKPD. Oke. Nanti kalau kamu merasa sudah oke, sudah betul mengerjakannya, kita akan coba share di Padlet-nya masing-masing. Oke, paham ya? Saya stop share dulu. Silakan kamu mengisi Padlet-nya masing-masing. Linknya akan saya kasih sekarang via WA group ya. Ini sebentar saya kirim. Kita coba cek ya jawaban kalian di Padlet ya. 5 menit udah berlalu loh. Nggak terasa kan? Saya share screen dulu Padlet-nya. Oh, belum. Oke. Oke, masih ditunggu. Sama Bu, belum. Iya. Lagi. Ya, silahkan Nanda, silahkan selesaikan dulu. Nadia nggak usah sedih ya. Harus mengisi Padlet. Udah, Bun. Redo udah? Ya. Do, namanya saya ganti dulu ya. Redo pakai nama apa tuh? SMKPP Negeri Sembawa Sumsel. Saya rename pakai nama Redo ya. Cinta sekali dengan SPP. Cinta alma mater Redo nih. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nomor 1 ini adalah bagian perihal dan lampiran ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2 itu adalah tanggal surat atau titi mangsa surat. Itu jawabannya adalah tanggal surat atau titi mangsa surat. Itu di mana tuh? A, B, C, D, E atau nah, tempat dan tanggal pembuatan surat D. Kemudian yang nomor 3 itu adalah alamat tujuan surat. Dengan hormat nomor 4 ini adalah salam pembuka. Kemudian ini yang nomor 5 adalah alinea pembuka. Yang nomor 6 adalah isi karena langsung menunjukkan bermaksud ngapain gitu ya. Apa maksud Anda membuat surat ini? Itu berarti isinya. Kemudian hal-hal yang dilampirkan itu ada di nomor 7. Nomor 8-nya adalah penutup. Nah, nomor 9-nya salam penutup, dan terakhir adalah nama terang. Oke, kita lihat punya siapa yang jawabannya benar, tapi rata-rata sepertinya benar semua sih. Alhamdulillah. Nih, contohnya punya Kiki. A, perihal dan lampiran betul, terus nomor 2-nya D, tempat dan tanggal iya, nomor 3-nya alamat surat, nomor 4-nya betul, salam pembuka, E-nya alinea pembuka, nomor 6-nya G, isi, nomor 7-nya betul, pernyataan lampiran, nomor 8 penutup, nomor 9-nya salam penutup, nomor 10-nya adalah tanda tangan dan nama terang. Menunjukkan hal-hal penting. Oke, kalau ini kita langsung saja deh. Coba dilihat di LKPD-nya masing-masing ya. Kira-kira ada tidak yang bisa menjawab mana sih bagian kualifikasi pelamar? Kualifikasi pelamar itu maksudnya adalah bagian yang menunjukkan
kemampuan pelamar. Berarti kemampuannya ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh pendidikannya yang terakhir dia apa. Nah, itu berarti bagian mana? Tolong dibacakan nanti. Kemudian bagian sumber informasi lamaran pekerjaan. Dari mana sih dapat info itu gitu ya? Apakah dari koran misalnya, dari radio, atau dari internet? Oke. Lalu bagian promosi diri. Bagian promosi diri ini bagian yang menunjukkan kira-kira kamu tuh punya kemampuan apa sih yang cocok untuk posisi yang ada di lowongan pekerjaan itu. Kemudian yang terakhir bagian penguat berupa hal-hal yang dilampirkan. Oke, saya minta tolong Eka dulu deh. Eka bisa jawab saya? Coba di-unmute dulu, Kak. Ya, Bun. Oke. Menurut Eka, coba dibuka LKPD-nya ya, Kak ya. Ya. Dari surat lamaran pekerjaan itu, bagian kualifikasi pelamar itu adanya di sebelah manakah? Kalau Eka bisa bacakan mungkin. Berarti kualifikasi pelamarnya yang dimaksud di sini adalah yang bagian nama, jenis kelamin, atau tempat tanggal lahir, atau yang manakah? Apa Bu tadi? Bagian kualifikasi pelamar berarti yang bagian mana tuh kalau di identitas? Bagian tanggal lahir atau yang mana? Nama. Menurut Eka yang mana? Yang nama. Yang nama. Selain nama, kualifikasi pendidikan pelamar itu maksudnya berarti yang bagian mana? Ada yang bisa bantu nggak teman-teman lain? Pendidikan terakhir, program keahlian, Nah, betul. Lebih tepatnya di pendidikan terakhir dan program keahlian. Oke, terima kasih Eka. Saya mute ya. Oke, lanjut. Siapa yang bisa menunjukkan bagian sumber informasi? Oh, ini udah jelas banget ketahuan. Laki-laki ya, silahkan angkat tangannya kalau mau mencoba menjawab. Ayo, siapa saja? Tolong bacakan bagian sumber informasi lamaran pekerjaan. Silahkan Bintang. Mic-nya dinyalakan dulu. Bacakan Bintang bagian sumber informasi lamaran pekerjaan. Ini di SLP ini bagian berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Infoloker Sembawa. Nah, ya. Berarti yang itu ya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh itu berarti bagian sumber informasi lamaran pekerjaan. Oke, terima kasih Bintang. Bintang, tunjuk satu teman laki-laki untuk menunjukkan bagian promosi diri. Dewa, Bu, Dewa. Dewa, silakan Dewa. Bagian promosi diri itu yang mana Dewa? Tolong bacakan ya. Nyalakan dulu mic-nya ya, Wah. Bagian promosi diri. Silakan Dewa. Bacakan bagian promosi diri. Saya merupakan seseorang yang jujur, tangguh, pantang menyerah, dan berdedikasi tinggi. Oke, itu bagian promosi diri. Oke, terima kasih Dewa. Terakhir, Ya, sama-sama. bagian penguat berupa hal-hal yang dilampirkan, saya minta tolong Dita. Dita bisa menunjukkan? Bisa. Ya, silakan Dit, bacakan Dit. Manakah bagian penguat berupa hal-hal yang dilampirkan? Kok nggak kedengeran, Dit? Jangan-jangan kayak Kiki tadi ya, mic-nya jelek ya? Yes. Nah, ini kedengeran, Dit. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal berikut.
1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 kali 4 cm sebanyak 2 lembar. Fotokopi KTP, 1 lembar fotokopi SIM C, daftar riwayat hidup, fotokopi sertifikat keahlian sebagai operator pupuk organik 1 lembar, surat keterangan sehat, dan surat keterangan berkelakuan baik. Oke, itu adalah bagian penguat berupa hal-hal yang dilampirkan. Jadi kamu mau melampirkan apa saja tuh yang akan menyertai surat lamaran pekerjaan kamu ya. Maaf ya, ada bocil muncul. Sana dulu sayang ya, tunggu sebentar ya. Hai Abang. Iya, Abang Haitham. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi hal-hal apa saja sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah mulai di penutup nih ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan ada berapa bagian sih di surat lamaran pekerjaan itu? Bukan bagian pentingnya ya, sistematikanya itu ada berapa paling tidak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Sasi bisa bantu saya, Sasi? Sasi bisa bantu menjawab pertanyaan saya? Atau mic-nya bermasalah juga nggak? Halo. Nah, ya kedengeran Sasi. Sasi, dari pembelajaran tadi, kira-kira Sasi bisa menyimpulkan ada berapa sih sistematika surat lamaran pekerjaan mulai dari atas sampai bawah, tanda tangan dan nama terang. Jadi kira-kira ada berapa bagian tuh Sasi? 10. Ada 10, Bun. Oke, betul. Ada 10 bagian. Tolong dibacakan Sasi apa saja? Perihal dan lampiran. Ya, lalu? Salam pembuka. Pernyataan lampiran. Tempat dan tanggal lahir pembuat surat. Alamat surat. Alinea pembuka. Isi. Tanda tangan dan nama terang. Salam penutup dan penutup. Oke, terima kasih Sasi. Kita lanjut ya. Nah, betul tadi Sasi bilang, perihal dan lampiran, tempat dan tanggal pembuatan surat. Cuman tadi ada yang ketukar sedikit ya. Tanda tangan dan nama terang itu yang paling bawah. Oke, baru salam penutup di atasnya. Ini ada 10 paling tidak sistematika atau susunan dari surat lamaran pekerjaan. Kesimpulan berikutnya adalah ada hal-hal penting yang harus ada di surat lamaran pekerjaan. Paling tidak, itu tadi sudah dijelaskan ya di awal. Ada bagian kualifikasi pelamar, ada bagian sumber informasi lamaran pekerjaan, ada bagian promosi diri, dan yang terakhir ada bagian penguat berupa hal-hal yang dilampirkan. Tapi, ingat, bukan berarti bagian lain tidak penting loh ya. Ya, karena sistematika surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis secara runtut dan merupakan paket lengkap. Jadi harus sekalian semuanya. Lalu seorang pemohon atau pelamar pekerjaan itu tidak boleh atau haram membuat pemilik perusahaan menjadi bingung saat membaca surat lamaran yang telah dibuat. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kamu salah menaruh tanggal. Harusnya tanggal lahir, tapi kamu malah buat tanggal hari ini. Nanti yang membaca bagian penerima surat lamaran pekerjaannya bingung, kok di identitasnya misalnya kamu melampirkan KTP ya, di KTP-nya tanggal lahirnya berapa, kok yang ini malah tanggal pembuatan surat gitu ya, ketukar. Itu nggak boleh. Jadi harus hati-hati menuliskan nomor handphone, alamat email, itu harus hati-hati supaya ketika dihubungi tidak bingung yang membaca surat lamaran pekerjaan. Nah, makanya itu seluruh informasi pemohon atau pelamar pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Makanya perlu kecermatan ketika menuliskan. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Pertemuan hari ini sangat menyenangkan. Semoga menyenangkan. Dan jangan lupa bahagia. Ya. Lalu, sebentar, jangan kemana-mana dulu. Ini saya stop share. Kita main Kahoot. Saya stop. Siap-siap. Benar atau salah? Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi. Baru 9 orang yang jawab.
Oke, benar ya, itu surat pribadi. Karena dari kamu pribadi ke lembaga, ke perusahaan. Soal kedua, oh belum. Kita lihat tuh, oh Dewa. Dewa nih yang paling atas. Oke, lanjut. Masih benar atau salah? Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat informal. Informal. Formal atau informal ya? Formal. Jadi ini benar atau salah? Cuma 5 orang loh yang benar, 7 orangnya jawab salah karena ini tuh harusnya formal, makanya harusnya dijawabnya salah. Lanjut. Apakah Dewa tergeser? Wah, Dewa terbuang digantikan oleh Bintang. Rido Kurniawan malah dan Nanda. Dewa jadi posisi keempat. Lanjut. Diketik ya. Bagian surat lamaran yang berisi tempat dan tanggal dibuatnya surat disebut apa? Diketik ya. Apa tadi soalnya? Ini soalnya ada di atas. Bagian surat lamaran yang berisi tempat dan tanggal dibuatnya surat. Habis waktunya. Adakah jawaban yang benar? Ada satu yang menjawab benar, Titi Mangsa surat. Ya lanjut. Oh bagus yang naik. Lanjut ya. Ini jawabannya multiple ya, boleh menjawab lebih dari satu yang benarnya. Yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah apa saja? Silakan. Kurang, Cok. Yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah Pilih penpati lah. boleh memilih lebih dari satu. Jawabannya ada lebih dari satu di situ. Waktunya masih lama kok. 20 menit. Oke. Tuh, jawaban kalian benar semua ya. Tidak ada yang menjawab salah. Kita cek siapa yang masuk di podium. Bagus, jadi paling atas dan Dita nomor 2. Lanjut. Kok geser kali? Puzzle ya, silakan digeser-geser puzzle-nya. Secara berurutan, sistematika surat lamaran pekerjaan dari atas sampai bawah adalah ini waktunya panjang. Masih ada 52 lagi. 46 detik lagi. Silahkan digeser-geser. Warna apa duluan kira-kira? Kayaknya sih yang biru dulu ya. Perihal, lampiran, Titi Mangsa surat. Lalu kemana? Biru. Silahkan disusun puzzle-nya. 10 detik lagi, 9. Oke. Jawaban yang benar betul ya. Biru dulu, hijau, kuning, baru yang pink atau merah. Lanjut, soal berikutnya. Bagus, Nanda, Dita ada di 3 teratas. Benar atau salah? Sumber informasi lowongan pekerjaan dituliskan pada bagian hal-hal yang dilakukan. Sumber informasi. Hal-hal yang ditampilkan. Oh ya? Kakak-kakaknya lagi ngerjain soal. Habis waktunya, kita cek. Harusnya salah ya. Karena sumber informasi itu adanya di atas di alinea pembuka, bukan di bagian hal-hal yang dilampirkan. Lanjut. Oke. Benar atau salah? Kalimat promosi diri biasanya diletakkan setelah menyebutkan posisi pekerjaan yang diinginkan. Silahkan dicek di LKPD, di contoh suratnya. Benar atau salah tuh? Promosi diri itu biasanya diletakkan setelah menyebutkan posisi pekerjaan yang diinginkan. Benar. Cuma satu orang yang menjawab salah.
Lanjut. Lanjut. Benar atau salah? Nama jelas atau nama terang pada bagian tanda tangan tidak harus sama persis. Tidak harus sama persis. Yo, harus sama persis atau tidak apa-apa berbeda. Iya, seperti gambar babi. Habis waktunya. Salah ya, harus sama persis. Oh, bagus, masih di atas. Lanjut. Ketik ya. Bagian yang berisi ucapan terima kasih pelamar adalah bagian. Silahkan dicek LKPD-nya kalau lupa. Bagian yang berisi ucapan terima kasih pelamar adalah bagian. Masih 10 detik lagi. Empat, 3, 2, 1, habis. Bagian apa sih? Penutup atau bagian penutup? Oke, ada 6 orang yang betul. Oh, bagus, masih bertahan. Terakhir, benar atau salah? Bagian berikut disebut dengan bagian perihal dan lampiran. Benar nggak nih? Bagian perihal dan lampiran. Lima orang salah, 2 orang benar. Salah ya, itu bagian hal-hal yang dilampirkan. Kita cek siapa yang ada di podium, siapa yang menang. Juara 3 Nanda, juara 2-nya Dita, dan juara 1-nya adalah Oke, silahkan dikasih feedback dulu. Nggak tahu. Kasih feedback dulu. Wah, Nah, udah ada yang ngisi tuh. Nah, nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ikan hiu, ikan tomat. I love you so much. Oke, stop share ya. Ya, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Semoga benar-benar menyenangkan dan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa nanti ada yang saya titipkan ke Miss Maggie, oke? Opo ya? Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bun ya. Happy Teacher Day.